Dunia shinobi yang sudah lama tenang tiba-tiba diguncang oleh kemunculan makhluk dari dimensi lain. Klan Otsutsuki, bukan hanya satu, tapi ribuan. Ancaman ini jauh lebih besar dari yang pernah dihadapi siapapun, bahkan para legenda sekalipun. Di tengah kepanikan dan kehancuran yang nyaris tak terbendung, masa lalu dan masa depan bertabrakan. Sosok-sosok legendaris yang telah lama mati, seperti Nagato dan Itachi, dibangkitkan kembali dengan satu tujuan, bertarung bersama generasi baru, melindungi dunia dari kehancuran total. Namun ketika semua kekuatan telah bersatu, Naruto, Sasuke, Madara, bahkan Rikudo Sennin, kemunculan Otsutsuki tertinggi mengubah segalanya. Kekuatan gravitasi yang mampu menghancurkan alam, serangan mematikan seperti Tomogoroshi no Haikotsu, dan dendam dari Code yang tak kunjung pada membuat pertempuran ini bukan sekadar perang, tapi ujian terakhir bagi dunia ninja. Dan di pusat semua itu berdiri satu nama yang kini menjadi harapan terakhir, Uzumaki Boruto. Tapi, cukupkah kekuatan, persahabatan, dan tekad mereka untuk menghadapi kekuatan yang bahkan waktu pun gentar padanya? Yos ini menarik nakama. Let's go kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Seperti biasa nakama, biar enggak bingung kita berikan highlight utama dalam cerita ini. Highlight cerita. Nagato dihidupkan lagi dengan Edo Tensei dan langsung sadar musuhnya sekarang adalah klan Otsutsuki, bukan lagi para shinobi. Naruto memperkenalkan semua anggota tim, termasuk Boruto, Kawaki, Himawari, Mitsuki, hingga Hagoromo, Rikudo Sennin. Nagato terkejut melihat Boruto yang auranya paling kuat di antara semuanya. Toneri Otsutsuki sekarat, tubuhnya mulai jadi abu. Boruto menyegelnya agar tidak hancur total. Markas mereka diserang, tanah mulai runtuh dan mereka terpaksa keluar. Otsutsuki tertinggi muncul, langsung mengejek masa lalu Nagato dan menyatakan perang. Code dan Delta muncul sebagai musuh, dan Code ingin membalas dendam pada Boruto dan Sasuke. Nagato menyerang balik dengan Shinra Tensei berkali-kali, berhasil menghempaskan pasukan Otsutsuki. Boruto melawan Otsutsuki tertinggi, dengan elemen cahaya dan bantuan Shinra Tensei dari Nagato. Cerita ditutup dengan cliffhanger, saat dua kekuatan gravitasi besar bentrok di udara. Dari sini kita akan jelaskan poin-poin tersebut. Malam yang tenang berubah mencekam saat semua mata tertuju pada sosok legendaris yang bangkit dari masa lalu. Keheningan ruangan bawah tanah perlahan tergantikan oleh rasa heran dan rasa tak percaya. Setelah sekian lama, Nagato akhirnya menyadari bahwa musuh di hadapan bukanlah para shinobi seperti dulu, melainkan makhluk-makhluk dari klan Otsutsuki. Sungguh aneh rasanya, nama mereka bahkan belum pernah terdengar sebelumnya. Namun kini mereka berdiri sebagai ancaman nyata, jauh melampaui apa yang pernah dibayangkan. Kebenaran itu datang bertubi-tubi setelah menyaksikan sendiri rangkaian peristiwa yang diperlihatkan oleh Sasuke. Pandangan lama tentang dunia ninja seketika runtuh. Klan Otsutsuki ternyata bukan hanya terdiri dari segelintir orang, melainkan ribuan makhluk yang tersebar dan siap menghancurkan dunia. Tak bisa disangkal, rasa kaget dan gugup menyelinap diam-diam. Untuk bisa bergerak bersama, Nagato merasa perlu mengenal siapa saja yang berdiri di barisan yang sama. Nama-nama besar seperti Naruto, Sasuke, Itachi, Orochimaru, dan Kabuto memang sudah dikenal, tapi yang lainnya masih terlalu asing. Tidak mungkin bertarung bersama tanpa tahu siapa saja yang akan diajak mengorbankan nyawa. Naruto kemudian memperkenalkan satu persatu. Sosok berjubah putih itu adalah Hagoromo Otsutsuki, dikenal juga sebagai Rikudo Sennin, nama yang selama ini dianggap sebagai legenda, ternyata nyata di hadapan mata. Nagato hanya bisa terpaku. Bertemu langsung dengan sosok yang selama ini dianggap mitos jelas bukan hal sepele. Dunia ini sudah terlalu gila untuk bisa ditebak. Lalu diperkenalkan Mitsuki, anak dari Orochimaru, dan Himawari, putri kedua Naruto. Tak ketinggalan Madara Uchiha yang hadir dengan aura mengintimidasi, serta Kawaki, anak angkat Naruto yang punya kekuatan luar biasa. Tapi semua itu belum seberapa dibandingkan dengan pria berjubah hitam yang berdiri tenang di sudut ruangan. Sosok itu memancarkan energi luar biasa, tak terukur, membuat Nagato penasaran.
Siapa dia sebenarnya? Dan jawaban dari Naruto mengejutkan. Dialah Uzumaki Boruto, putra pertama Naruto. Nama yang terdengar sederhana, tapi kekuatannya jauh dari kata biasa. Nagato pun langsung menyadari, kerjasama dengan Boruto bisa menjadi kunci kemenangan. Boruto menyambut dengan semangat. Tidak ada waktu untuk saling ragu. Bumi kini ada di ujung kehancuran. Jika mereka gagal, tidak akan ada harapan tersisa. Tak ada ninja lain. Tak ada pasukan cadangan. Hanya mereka, barisan terakhir penjaga kehidupan. Namun harapan itu diuji lagi ketika tubuh Toneri Otsutsuki yang setengah berubah menjadi abu jadi perhatian. Nagato bertanya apakah ia masih bisa diselamatkan. Sayangnya, Boruto menjelaskan bahwa Toneri terkena teknik mematikan, Tomogoroshi no Haikotsu. Mungkin satu-satunya pilihan adalah mengawetkannya sebelum tubuhnya lenyap sepenuhnya. Belum sempat menuntaskan percakapan, guncangan besar menggoyang ruangan bawah tanah. Suara gemuruh batu-batu besar menghantam tanah, menandakan ada kekuatan besar datang dari luar. Naruto langsung siaga. Mereka sudah ditemukan. Minato mengeluh, strategi belum sempat dirancang, tapi musuh sudah menyerbu. Rikudo Sennin memutuskan untuk berpindah, berkoordinasi lewat kekuatan telepati milik Ino. Tempat ini terlalu rapuh. Jika terus dihantam, bisa runtuh dan mengubur mereka hidup-hidup. Boruto cepat bertindak. Tubuh Toneri yang tersisa langsung disegel dengan kekuatan jogannya yang sudah mencapai tahap keempat. Tubuh itu terbungkus rapat oleh energi dan kemudian dililit dengan elemen Mokuton, seolah dipeluk oleh akar-akar kayu kuno yang menjaga keabadiannya. Selesai menyegel Toneri, semua bergegas keluar dari ruangan tersebut. Saat mereka tiba di permukaan, pemandangan mengerikan sudah menunggu. Di hadapan mereka berdiri Otsutsuki tertinggi, sosok dengan aura menindas yang membuat udara terasa lebih berat. Bersamanya, para bawahan siap membantai siapapun yang berani menantang. Dengan suara keras dan penuh ancaman, pemimpin Otsutsuki menyatakan bahwa ia sudah tak sabar untuk mencabik-cabik mereka semua. Nagato menatapnya, merasakan kekuatan dahsyat yang bahkan melampaui Boruto. Ini bukan musuh biasa, ini ancaman yang benar-benar berbeda. Ucapan Otsutsuki tertinggi membuat suasana makin tegang. Ia tahu segalanya tentang Nagato, masa lalunya sebagai Pain, pemimpin Akatsuki, penghancur Konoha, dan pembunuh Jiraiya. Semua itu dikuliti habis di depan yang lain, seolah membuka luka lama yang sulit disembuhkan. Nagato sempat terdiam. Bagaimana bisa makhluk dari dimensi lain mengenal sejarah hidupnya begitu rinci? Rasa curiga dan kebingungan menyatu, tapi tidak ada waktu untuk tenggelam dalam pikiran. Pertempuran sudah di depan mata. Dari sisi lain, Boruto melihat Code dan Delta yang berdiri bersama Otsutsuki. Pengkhianatan itu menyayat hati. Kenapa mereka bergabung dengan musuh? Code menjawab lantang, ia ingin balas dendam, menuntaskan tekad Ishiki Otsutsuki. Sasuke tak tinggal diam, mengingatkan Code soal pertempuran mereka di masa lalu. Tapi Code justru memamerkan luka di matanya, bekas tebasan Chidori dari Sasuke. Luka itu menjadi alasan dendam yang tak akan pernah padam. Otsutsuki tertinggi lalu turun ke tanah, menancapkan tongkatnya. Tanah langsung berguncang hebat. Bukit-bukit roboh, pohon-pohon tercabut. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengepung dari segala arah. Tidak ada jalan keluar. Mereka akan diserang dari semua sisi. Nagato segera merespons. Dengan mata Rinnegan yang menyala, ia mengaktifkan Shinra Tensei. Tanah terangkat, udara meledak, dan para Otsutsuki terpental sejauh puluhan meter. Serangan itu terus diulang, tak henti-henti, mengguncang segalanya. Keajaiban Edo Tensei membuatnya tak kehabisan cakra, seolah kekuatannya tak terbatas. Boruto terkesan. Serangan Nagato membuka ruang untuk bertahan. Kawaki pun kagum, menyadari bahwa tubuh Edo Tensei memang tak mengenal batas. Ini pertama kalinya melihat mayat hidup yang bisa bertarung sehebat itu tanpa rasa lelah. Tapi ancaman belum usai. Otsutsuki tertinggi bergerak cepat, melesat ke arah Boruto. Dojutsunya aktif, menciptakan gravitasi luar biasa yang mendorong Boruto hingga terpental. Nagato melihatnya dan menyadari, kekuatan itu nyaris menyerupai Shinra Tensei. Tidak bisa tinggal diam. Nagato melompat, menahan kekuatan gravitasi itu dengan Shinra Tensei miliknya. Di sisi lain, Boruto mengaktifkan elemen cahaya berkonsep seperti Jinton, teknik pemusnah partikel yang mampu menghapus segalanya.
Dua kekuatan gravitasi saling bertabrakan di udara. Energi berdesing, udara terbelah. Otsutsuki tertinggi menyadari rencana mereka. Nagato ingin melawan gravitasi dengan gravitasi, sementara Boruto mencoba menyerap kekuatan itu ke dalam pusaran elemen cahayanya. Pertempuran menjadi tarikan kekuatan. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih tahan lama? Namun ketika semuanya mencapai titik klimaks, cerita justru berhenti. Bab ini ditutup dengan rasa penasaran yang membara. Masih terlalu banyak yang belum terjawab. Masih terlalu banyak kekuatan yang belum dikeluarkan. Namun satu hal pasti, pertempuran ini belum selesai. Dan dunia sedang menggantungkan harapannya pada mereka yang kini berdiri di ujung tanduk. Karena itu sob, epilog ending cerita ini berbunyi seperti ini. Pertempuran besar baru saja dimulai, tapi yang muncul bukan hanya kekuatan melainkan rahasia yang selama ini terkubur. Jika Otsutsuki tertinggi mampu mengenali masa lalu Nagato dengan begitu detail, bahkan menyebut kematian Jiraiya dan manipulasi Uchiha Madara, maka sejauh mana sebenarnya pengetahuan dan pengaruh mereka di balik sejarah dunia ninja? Apakah selama ini semua tragedi, perang, dan kehancuran hanya bagian dari permainan klan Otsutsuki yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan? Dan jika gravitasi dari Otsutsuki tertinggi mampu menandingi Shinra Tensei milik Nagato, lalu sejauh mana kekuatan sebenarnya dari musuh ini? Bisakah Boruto benar-benar membendung kekuatan sebesar itu hanya dengan dojutsunya dan elemen cahaya misterius yang baru ia kuasai? Atau justru ada pengkhianatan, kekuatan tersembunyi, atau aliansi tak terduga yang akan muncul di tengah kekacauan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini akan segera terjawab di pertempuran berikutnya. Tapi satu hal pasti, ini baru permulaan dari perang paling brutal yang pernah terjadi. Jadi kesimpulannya, pertempuran besar antara para legenda dunia ninja dan klan Otsutsuki telah benar-benar dimulai. Kebangkitan Nagato lewat Edo Tensei bukan hanya membawa kembali kekuatan Shinra Tensei yang dahsyat, tapi juga menghadirkan kejutan dalam strategi pertahanan bumi. Kekuatan Boruto semakin tak terbendung, dan posisinya sebagai harapan terakhir makin terlihat jelas, terutama saat menghadapi sosok Otsutsuki tertinggi yang kekuatannya melampaui logika biasa. Di sisi lain, konflik lama, dendam, dan masa lalu yang kelam mulai kembali muncul ke permukaan. Code dan Delta kini berada di sisi musuh, membawa luka lama dan ambisi baru yang memperumit situasi. Sementara itu, teknik baru, kekuatan tersembunyi, dan kerjasama antar generasi menjadi kunci pertahanan terakhir. Semua yang tersisa di bumi kini bersatu melawan kehancuran. Tapi jelas, ini baru permulaan dari krisis yang jauh lebih besar, dan tidak semua akan keluar dengan selamat. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.